Apakah kalian pernah mendengar monumen dunia yang menyeramkan? Di sini saya akan sedikit bercerita tentang beberapa sejarah monumen internasional yang menyeramkan. Skui. Kolosseum adalah sebuah peninggalan sejarah berupa gedung pertunjukan yang besar atau amphitheater yang termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia pertengahan. Yang terletak di ibu kota negara Italia, bernama asli, Flavian Amphitheater, didirikan oleh Raja Vespasian dan terselesaikan oleh anaknya Titus. Kolosseum adalah salah satu bangunan peninggalan Romawi kuno yang sangat terkenal di seluruh dunia. Bangunan ini didirikan dalam waktu 8 tahun, antara 72 sampai 80 Masehi dan diresmikan oleh Jenderal Titus. Kolosseum adalah bangunan gelanggang besar berbentuk oval dengan 80 pintu masuk. Kolosseum Roma dibangun untuk arena gladiator yang ketika itu merupakan hiburan bagi raja-raja di Roma. Para tahanan ketika itu dijadikan gladiator untuk ditarungkan hingga tewas. Bukan tanpa alasan mengapa bangunan tua ini dikenal sebagai salah satu bangunan angker di Eropa. Hal itu tidak terlepas dari kisah kelam bangunan yang serupa dengan stadion sepak bola modern ini. Sebuah laporan mengungkapkan lebih dari 500.000 manusia dan 9.000 hewan buas meregang nyawa di tengah arena Kolosseum. Gladiator dan hewan itu yang awalnya menjadi bagian dari upacara pemakaman, dulu juga sempat hanya menjadi tontonan raja, bahkan warga berkasta. Wow, sungguh mengerikan bukan? Stonehenge ditemukan di dataran Salisbury, Inggris di Wiltshire. Stonehenge adalah area melingkar yang dikelilingi batu-batu besar yang berdiri. Stonehenge adalah buatan manusia, yaitu nenek moyang kita beratus-ratus tahun silam dan merupakan salah satu monumen prasejarah yang paling terkenal di dunia. Melihat batu-batuan raksasa yang berdiri kokoh, mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana Stonehenge dibangun? Pertanyaan ini menjadi perdebatan selama berabad-abad lamanya dan sampai sekarang tidak ada teori yang benar-benar membuktikan kebenarannya. Sebuah legenda dari abad ke-12 menyebutkan bahwa seorang penyihir bernama Merlin yang memindahkan batu-batu besar ini dari sebuah gunung di Irlandia ke Inggris. Tapi ini tentu saja hanyalah legenda yang tidak terbukti kebenarannya. Diduga batu-batu ini diseret dengan kereta luncur ke jalur air, kemudian mengapung di atas rakit ke lokasi pembangunan. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu persis apa tujuan Stonehenge dibangun. Meskipun begitu, batu-batu ini memberikan kita beberapa petunjuk yang memunculkan banyak teori berbeda. Terlepas dari teori tersebut, Stonehenge digunakan sebagai kuburan. Para ahli memperkirakan ada sekitar 200 orang dimakamkan di tanah tersebut. Diyakini orang-orang zaman dulu menggunakan area Stonehenge untuk upacara pemakaman yang penting. Walaupun begitu, masih tidak diketahui mengapa orang-orang yang meninggal dikuburkan di sana pada zaman dulu. Itulah fakta-fakta menarik seputar Stonehenge yang misterius. Apakah kamu berminat mengunjunginya? Hehe. Ada beberapa kuil yang berdiri di tanah kota Tikal dengan tinggi yang berbeda. Masing-masing kuil memiliki anak tangga 170 kaki hingga 212 kaki. Dari puncak Tikal, pengunjung bisa melihat sisir atap putih dari kuil-kuil yang mengintip melalui kanopi hutan hujan. Uniknya lagi, meskipun mampu menampung puluhan ribu manusia namun sama sekali tidak ada genangan air yang mengalir di kawasan Tikal. Orang-orang yang hidup di Tikal biasanya hanya mengandalkan hujan untuk sumber perairan kehidupan mereka. Penduduk Tikal bahkan membuat kalender yang berisi 365 hari. Para peneliti menyimpulkan bahwa dinasti kerajaan dikenal dengan Raja Ular yang memerintah di daerah yang membentang antara Meksiko dan Belize ke Guatemala. Setelah menaklukkan Tikal pada tahun 562, dinding pertahanan, benteng, dan lapangan yang memperlihatkan betapa luasnya dan sistematisnya peperangan saat itu. Dari situlah mereka menentukan bahwa kota Maya merupakan kota terbesar. Bahkan 4 kali lebih besar dari Candi Tikal di Guatemala.
Hingga sekarang Tikal masih meninggalkan misteri yang belum terpecahkan. Beberapa orang beranggapan penduduk Tikal mengalami kepunahan akibat kekeringan. Hal ini didukung dengan adanya pemenuhan air yang hanya didapat melalui curah hujan saja tanpa adanya sungai. Sungguh malang sekali jika berita itu benar. Sphinx adalah makhluk mitologi Mesir kuno yang berusia sekitar 4000 tahun, dan digambarkan sebagai makhluk bertubuh singa dan berkepala manusia. Sphinx dideskripsikan sebagai sosok yang baik hati, kuat, dan dikaitkan dengan keluarga kerajaan. Sphinx juga dikenal menyukai teka-teki. Siapapun yang tidak bisa memecahkan teka-teki, maka akan langsung dimangsa oleh Sphinx. Patung Sphinx sering ditempatkan di pintu masuk sebuah bangunan, seperti arca. Sphinx tertua dan paling terkenal adalah Sphinx Agung Giza yang letaknya di tepi barat Sungai Nil, dekat kota Kairo, Mesir. Sphinx adalah patung monumental tertua yang diketahui di Mesir dan salah satu patung yang paling terkenal di dunia. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa patung ini dibuat oleh orang Mesir kuno dari kerajaan lama selama masa pemerintahan Khafre, sekitar 255-2532 SM. Kisah di balik patung berumur 4000 tahun ini pun masih menyimpan berbagai misteri. Hanya sedikit informasi yang diketahui oleh masyarakat luas. Diharapkan penemuan dua kamar rahasia yang berada di bawah Sphinx dapat memberikan sejumlah informasi baru. Perdebatan mengenai kamar buatan manusia dan terowongan di bawah Sphinx masih berlanjut. Seorang peramal asal Amerika, Edgar Cayce, yang meninggal pada tahun 1945 menduga jika terdapat sebuah perpustakaan kuno tersembunyi di bawah Sphinx. Menurutmu, ada apa di balik dua kamar itu? Mari kita tunggu kabar baiknya. Hehe.